Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Maenda Ayuningtyas, NIM 225336627 kelas TI 3C. Saya di sini akan menerangkan tentang modul 8, yaitu karakteristik lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan untuk perangkat akhir bertukar data melalui jaringan menggunakan protokol seperti IPv4 atau IPv6. Ini melibatkan operasi dasar seperti pengalamatan, enkapsulasi, perutaian, dan deenkapsulasi. IPv4 dan IPv6 menentukan struktur paket dan mengiriman data ke host tujuan dengan header IP. Header IP diperiksa oleh router atau melihat jaringan IP bersifat tidak ada koneksi, upaya terbaik, dan independen terhadap media yang berarti tidak ada koneksi end-to-end khusus dan tidak menjamin penerimaan semua paket, menjadikannya karakteristik upaya terbaik yang tidak dapat diandalkan. IP beroperasi secara mandiri dari media lapisan bawah dan protokol tumpuan. Paket IPv4. Header paket IPv4 terdiri dari kolom yang berisi informasi tentang paket tersebut. Bidang ini berisi bilangan biner yang diperiksa oleh proses layer 3. Nilai biner setiap bidang mengidentifikasi berbagai pengaturan paket IP. Bidang penting dalam header paket IPv4 meliputi versi, DS, checksum header, TTL, protokol, serta alamat IPv4 sumber dan tujuan. Paket IPv6. IPv6 dirancang untuk mengatasi keterbatasan IPv4 termasuk penipisan alamat IPv4, kurangnya konektivitas end-to-end, dan peningkatan kompleksitas jaringan IPv6. Meningkatkan ruang alamat yang tersedia, meningkatkan penanganan paket, dan menghilangkan kebutuhan akan NAT. Bidang dalam header paket IPv6 meliputi versi, kelas lalu lintas, label aliran, panjang payload, header berikutnya, batas hop, serta alamat IPv6 sumber dan tujuan. Bagaimana host merutekan? Sebuah host dapat mengirim paket ke dirinya sendiri, host lokal lain, dan host jarak jauh dengan memeriksa alamat IPv4 atau IPv6 tujuannya. Dalam IPv4, subnet masuk dan alamat IPv4 digunakan untuk menentukan apakah host tujuan berada di jaringan yang sama dalam IPv6. Router lokal mengiklankan alamat jaringan lokal kepada perangkat di jaringan. Gateway default biasanya berupa router digunakan untuk merutekan lalu lintas ke jaringan lain dan tersedia dalam tabel perutan host. Di IPv4, alamat gateway default dapat diperoleh melalui DHCP atau konfigurasi manual. Sedangkan di IPv6, router mengiklankannya atau konfigurasi manual dilakukan di Windows. Perintah router print atau nestar dapat digunakan untuk melihat tabel perutan host. Pengantar perutan. Ketika sebuah host mengirimkan paket, ia mengonsultasikan tabel routing untuk menentukan jalur yang benar. Jika host tujuan berada di jaringan jarak jauh, paket dikirim ke gateway default, biasanya router lokal. Ketika paket mencapai antarmuka router memeriksa alamat IP tujuan dan tabel perutannya untuk mengarahkan paket. Tabel perutan berisi entry rute untuk alamat jaringannya yang dikenal, termasuk jaringan tersebut terhubung langsung, jarak jauh, dan rute default. Router mempelajari rute jarak jauh melalui konfigurasi manual atau protokol perutan dinamis seperti OSPF dan EIGRP. Rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual dan mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router hop berikutnya. Perintah show IP router digunakan untuk melihat tabel routing IPv4 pada router Cisco iOS dengan kode yang mengidentifikasi jenis rute.
Sumber rute umum kode meliputi L. Alamat IP antarmuka lokal yang terhubung langsung. C. Jaringan yang terhubung langsung. S. Rute statis dikonfigurasi secara manual oleh administrator. O. Buka jalur terpendek pertama OSPF. D. Protokol perutan gerbang interior yang ditingkatkan EIGRP. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.